Wandur, kata iblis, dan perhatikanlah kaifa takunu idza ghadabta. Bagaimana keadaanmu apabila engkau marah? Fa inni amlikuka idza ghadabta. Karena sesungguhnya aku menguasai kamu apabila engkau marah. Ini nasihat iblis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pengajian tasawuf kita tentang pintu-pintu atau celah-celah daripada benteng hati yang dapat dimasuki oleh syaitan untuk menguasai hati manusia. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa minha at-tama'u fin nasi. Dan sebahagian daripada sifat manusia yang merupakan pintu yang dapat digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati, tamak terhadap manusia. Artinya menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Sangat kuat keinginan untuk memiliki sebagaimana orang lain memiliki sesuatu. Ini adalah pintu yang bisa digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Faqad rawa Safwan bin Salim anna iblisa tamassala li Abdullah bin Handallah. Sungguh telah meriwayatkan oleh Safwan bin Salim bahwa iblis alaihi laknatillah pernah menyerupai maknanya berubah bentuk menjadi seorang manusia li Abdullah bin Handallah, untuk Abdullah bin Handallah. Faqal, maka iblis berkata lahu bagi Abdullah bin Handallah, ya ibna Handallah, hai anak Handallah, ikhfid anni syai'an u'allimuka bih. Peliharalah dari aku sesuatu yang akan aku ajarkan kepadamu tentangnya. God akai iblis wadayan. Jadi iblis datang kepada Ibnu Handallah untuk mengajarkan Ibnu Handallah sesuatu. Iblis berwasiat agar Ibnu Handallah memelihara, maknanya memahami betul-betul, kemudian melaksanakan apa yang iblis ajarkan. Faqal, maka Ibnu Handallah berkata, la hajata libih, aku tidak membutuhkan itu. Jadi Ibnu Handallah menolak, tidak mau diajarkan oleh iblis. Wajar, karena kita manusia sudah tahu dia orang jahat, orang yang buruk, ya. Tidak mungkin kita menerima dia sebagai guru. Nah, kata depu masa lalunya kelam sekali. Tidak mungkin kita menerimanya sebagai guru. Ibnu Handallah pun menolak, aku tidak membutuhkan. Tapi iblis mengatakan, qal undur fa in kana khairan akhadta wa in kana syarran radatta. Perhatikan dulu, kata iblis. Apabila yang aku ajarkan itu baik, engkau ambil. Apabila yang aku ajarkan itu buruk, engkau tolak, engkau buang. Nah, faqal, maka iblis mengatakan, ya bena Handallah, hai Ibnu Handallah, la tas'alu ahadan ghairallah su'ala ghurbah. Jangan kamu memohon kepada seseorang selain Allah permohonan yang sangat membutuhkan. Baik ajaran iblisnya. Jangan engkau meminta kepada seseorang selain Allah dengan permintaan yang sangat membutuhkan. Bahasanya menghibah, ya, menghibah.
Sudah merendahkan diri di hadapan orang meminta sesuatu. Kata iblis, jangan. Dan ini memang tidak baik. Karena meminta kepada seseorang sesuatu yang sangat kita butuhkan, dengan menunjukkan sikap bahwa kita butuh sekali terhadap sesuatu itu, adalah bentuk tamak finnas. Tamak terhadap manusia. Dan ini bisa digunakan oleh setan untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, maka iblis memberi nasihat kepada Ibnu Handalah agar jangan melakukan itu. Wandur, kata iblis, dan perhatikanlah kaifa takunu idza ghadabta. Bagaimana keadaanmu apabila engkau marah? Fa inni amlikuka idza ghadabta. Karena sesungguhnya aku menguasai kamu apabila engkau marah. Ya, nasihat iblis. Dua nasihat iblis kepada Ibnu Handalah juga bisa menjadi nasihat bagi kita. Yang pertama, jangan tunjukkan kepada orang lain bahwa kita membutuhkan sekali apa yang ada pada orang lain. Kalau Anda membutuhkan, mintalah kepada Allah. Akan Allah kirimkan hamba-hambanya untuk menyampaikan kebutuhan Anda kepada Anda. Karena kalau kita meminta sesuatu yang sangat kita butuhkan kepada orang lain, maka akan memberikan akibat kita akan menghambakan diri, merendahkan diri kepada orang lain. Payah tapu rendah dro, payah tapu lumoh dro, baru jibi. Sehingga kita telah membesarkan makhluk Allah menyamai dengan Allah. Padahal dalam Al-Quran Allah nekun tering ta baca bak sama dia Allahus Samad. Apa makna Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Maknanya seluruh kebutuhan, seluruh hajat manusia hanya kepada Allah digantungkan. Permohonan hanya kepada Allah. Terserah Allah mengirimnya melalui makhluk, itu tidak apa-apa. Tapi jangan meminta kepada makhluk. Mintalah kepada Allah. Nah. Yang kedua, nasihat yang kedua, di saat kita marah, harus kita perhatikan bagaimana diri kita di saat marah. Kenapa kita marah pertama sekali? Karena marah tidak baik. Tapi ada yang perlu marah. Karena Rasulullah pun marah. Misalnya, di saat agamanya dihina, itu perlu marah. Tapi marahnya jangan menghilangkan kewarasan kita. Baik sampai watai bengeh hana warah dulu. Sekalipun kita marah, kita tetap mampu mengendalikan akal. Sehingga iblis tidak datang untuk mengendalikan nafsu kita. Ya. Jadi marah yang punya pengendalian. Kemudian wa minha al-ajalatu wa tarku tasbih fil umur. Pintu yang selanjutnya atau celah yang selanjutnya yang dapat digunakan oleh iblis untuk masuk ke dalam hati kita, yaitu sifat ajalah, sifat tergesa-gesa. Watarku tasbih dan menunda-nunda fil umur dalam urusan. Terlalu tergesa-gesa dan menunda-nunda, ini sifat yang menjadi celah yang bisa dimasuki oleh iblis. Maka but menyotor gesa-gesa tak nagot. Hasilnya tidak baik. Menyotor lalu menunda-nunda pun akhirnya membuat kita menjadi bermalas-malasan. Anagot sih. Sembahyang menyotor lalu tergesa-gesa anagot. Banjaga tengok depoh limong bungoh ni atung itu sembahyang nudong laju ni sembahyang got. Hana pakon hanagot. Karena sembahyangnya nawate. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Allah. Salat ini kewajiban bagi orang mukmin yang berwaktu. Nawate sembahyang. Sembahyang subuh pajan wate. Apabila terbit fajar sadik.
Maka wajib bagi kita berijtihad untuk mengetahui sudahkah fajar shadiq terbit. Kalau fajar shadiq sudah terbit, maka baru kita melakukan sembahyang. Punya tergesa-gesa, mujum hanam tumenging banjaga kayak sembahyang laju, la yasihu hana sah. Karena salah sabah syarat sembahyang, syarat sah sembahyang adalah yakin masuk waktu. Sekalipun waktu sudah masuk, tapi Anda tidak punya keyakinan, hansah sembahyang. Nyan akibat tergesa-gesa sebagai contoh dalam ibadah salat. Rusak. Maka bisa digunakan oleh iblis. Nah, udahnya. Kemudian menunda-nunda juga bisa digunakan oleh iblis. Bisa iblis campakkan ke dalam hati kita sifat bermalas-malasan, menunda-nunda. Alah, bak bet ika mau memerno wate semayangnya kon muasi. Luah wate semayang. Kepegah. Si atu mentang semayang. Udah garata. Si atu mentang semayang. Udah garata. Pah si atu, nabut lala tu itu bit wate. Mengeluarkan salat dari luar waktu, dari dalam waktunya, dosa besar. Apalagi dengan sengaja katanya. Dosa besar. Menunda-nunda. Jadi tergesa-gesa tidak baik, menunda-nunda juga tidak baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Al-ajalah, tergesa-gesa kata Rasulullah, adalah minasyaitan. Merupakan perbuatan atau sifat yang dipengaruhi oleh syaitan. Sedangkan ta'anni bersahaja atau berhati-hati dalam melakukan. Atau pelan-pelan, bukan menunda-nunda, pelan-pelan dalam melakukan. Minallah itu dari Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, ada pengaruh syaitannya. Dalam hati kitanya tengku natidro syaitan. Gepuduk li Allah, syaitan karin yang selalu menyertai kita mulai kita lahir sampai kita mati. Nah, apabila bisikan syaitan itu kuat, maka tergesa-gesalah kita. Dan juga Allah mengutus kepada kita seorang pemelihara, seorang malaikat. Dalam hati gebuhnan malaikat mulhim. Apabila ajakan malaikat yang sumbernya dari Allah lebih berpengaruh, maka kita akan berhati-hati, akan waspada, akan pelan-pelan atau bersahaja dalam melakukan satu kegiatan ibadah. Gekun mulhim malaikat, ilham merumpok, menang malaikat. Maka nerasakan dalam hati kitanya selalu ada pergolakan antara baik dengan buruk. Itulah bisikan malaikat dengan syaitan. Siapa yang menang? Menang malaikat, gekun merumpok ilham, atau menang syaitan. Lanjut sabda Rasulullah, masih sabda Rasulullah. Fa'indal isti'jali yaruju syaitan syarrahu alal insan min haitsu la yadri. Baru habis hadis. Maka ketika tergesa-gesa seseorang, yaruju syaitan, maka syaitan akan mempromosikan syarrahu, keburukan darinya, alal insan, terhadap manusia, min haitsu la yadri, dari tempat yang tidak kita duga-duga, yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Jadi apabila kita melakukan ibadah dengan tergesa-gesa, bisa saja syaitan menampakkan keburukan kepada kita seolah-olah sebagai kebaikan, dipromosikan atau dipropagandakan oleh syaitan keburukannya kepada kita. Propagandakan sesuatu yang tidak sebenarnya, kan? Seharusnya seperti ini, tapi disampaikan seperti lain.
pembungkusan dengan bungkus yang baik, dipromosikan sehingga takalon kita nyogot tanpa tak sadari, min haitsu la yadri, maknanya tanpa kita sadari. Bagaimana? Tanpa kita sadari, kita telah salah dalam melakukan ibadah. Ruh tayak sembayang iluwa wate. Ya. Faqad ruwiya annahu lamma wulida Isa bin Maryam alaihi salam. Maka sungguh telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya manakala dilahirkan Isa anak laki-laki Maryam alaihi salam, di atasnya sejahtera, atatis syayatin, datanglah para syaitan iblisa kepada iblis. Syaitan ini tentara iblis. Jadi para syaitan datang kepada iblis melaporkan. Faqalu, maka para syaitan berkata lahu bagi iblis, asbahatil asnam qad nukisat ru'usuha. Celakalah para patung-patung, sungguh telah dicungkir balik kepala-kepalanya. Jadi waktu lahir Nabi Isa, patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir telah terjungkir balik. Ule kaum yub aki kawat. Nyanban kejadian di kalen di iblis. Faqal, maka iblis berkata, hadza hadisun qad haddasa makanakum. Ini adalah kejadian yang sungguh telah terjadi di tempat kalian, kata iblis. Fatara, maka iblis terbang, hatta ata khafiqai ar, sehingga iblis mengelilingi seluruh jagat bumi ini. Falam yajid syai'an, tetapi iblis tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan ada satu kejadian pun. Cuma yang didapatkan iblis, fawajada Isa alaihissalam qad wulida. Yang didapatkan iblis cuma kelahiran Nabi Isa. Tidak ada kejadian lain yang membuat patungnya terjungkal balik. Cuma yang ada kelahiran Nabi Isa. Wa idzam bil malaikati hafina bihi. Tapi iblis menyaksikan ketika itu para malaikat ketika lahir Nabi Isa, hafina bihi, berkumpul sekitar Nabi Isa. Faraja'a ilaihim, maka iblis kembali kepada mereka para syaitan. Faqal, maka iblis berkata, inna nabiyan wulida, sesungguhnya kejadian itu adalah kelahiran seorang nabi. Nah, jadi iblis menyimpulkan bahwa patung-patung yang terjungkil balik itu adalah karena kelahiran seorang nabi. Ma hamalat unsa qad wala wada'at illa ana hadiruha illa hadha, kata iblis. Belum pernah, kata iblis, ada seorang wanita pun yang hamil dan melahirkan kecuali aku selalu hadir, illa hadha, kecuali ini. Jadi setiap ada wanita hamil, wanita melahirkan, iblis, artinya para syaitannya selalu hadir sebenarnya. Maka bapak-bapak yang punya ibu-ibu di rumah sedang mengandung, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Agar jangan dipengaruhi oleh syaitan. Apalagi di saat getanya, di saat kita bersetubuh, nyan menyohana ta baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Kita bersetubuh, bersyirikat dengan syaitan. Artinya syaitan pun ikut bersama kita bersetubuh dengan istri kita. Maka lahirlah anak mempunyai DNA syaitan bacut. Nah, DNA tanya dah bacut, DNA syaitan bacut. Maka hek dah purna. Nah, karena waktu kita bersetubuh, kita tidak menyebut nama Allah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani wa jannibis syaitana ma razaqtana. Hana takun tanya. Tak purap laju, tak betul laju. Nyan roh syaitan-syaitan. Nah, maka syaitan hadir. Kata syaitan, setiap ada orang yang hamil selalu dia hadir.
Setiap ada orang yang melahirkan, selalu dia hadir. Tapi ini dia tidak hadir. Waktu kelahiran Nabi Isa. Maka di saat itu fayaisu min an tu'badal asnamu ba'da hadzal lailah. Maka iblis menjadi frustasi, berputus asa, pesimis daripada bahwa akan disembah patung-patung setelah malam ini. Artinya iblis menjadi pesimis, akan ada lagi orang yang menyembah patung. Tidak mungkin lagi ada orang yang menyembah patung menurut pemikiran iblis. Menjadi pesimis iblis terhadap adanya orang yang menyembah patung. Walakin, tetapi iblis masih punya perkiraan. Walakin itu bani Adam min qibalil ajalah wal khiffah. Tetapi mereka, para syaitan tersebut, akan mendatangi kita keturunan Nabi Adam dari arah tergesa-gesa dan menunda-nunda. Maknanya di saat kelahiran Nabi Isa itu hampir-hampir iblis dan para setan tidak punya cara lagi untuk menggoda keturunan Adam untuk menyembah patung. Kecuali yang masih bisa dilakukan oleh iblis cuma mendatangi kita dari dua sifat tadi. Yaitu tergesa-gesa dan menunda-nunda. Maka dua sifat ini tidak baik. Maka jangan kita tergesa-gesa dalam melakukan satu urusan. Lagi gekun le urung tuha katanya, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Ini kan maknanya jangan tergesa-gesa. Harus ada perencanaan. Nyohana perencanaan rusak ente. Dan juga jangan menunda-nunda. Baik menunda-nunda le katanya. Karena menunda-nunda pun tidak baik. Wa minha darahimu wadananir. Nah, dan sebahagian daripada celah pintu yang dapat dimasuki syaitan ke dalam benteng hati adalah darahim dan dananir. Artinya uang, peng. Mapeng jamun dirham, kagak darahim, dananir, peng jamun, dirham dan dinar. Wasairul asnafil amwal, dan semua bentuk harta kekayaan yang lain. Selain uang, semua bentuk harta kekayaan yang lain. Wal urud, dan mata benda. Wad dawab. Dawab di sini maknanya kendaraan. Cuma ditulis dawab karena kendaraan zaman dahulu adalah binatang. Maka dawab pada dasar artinya binatang, tapi maknanya kendaraan. Wal ikar, dan tanah. Nyen bentuk segala harta kita. Mulai dari harta benda, kendaraan, tanah, rumah, uang, semuanya bisa digunakan oleh iblis untuk masuk dalam benteng hati. Fa inna kullama yazidu ala qadaril qut wal hajah fahuwa mustaqirrus syaitan. Yan bahaya. Karena sesungguhnya setiap harta kekayaan tadi yang lebih ia di atas kadar qut, makanan pokok, wal hajah, dan kebutuhan, maka fahuwa, dianya harta kekayaan itu mustaqirrus syaitan, tempat bersarangnya para syaitan. Yang hayo dekat. Lampeng tu hina numpung syaitan. Lam rumah tumpung syaitan. Lam gli tumpung syaitan. Maka na lado murung gujau gli tua lumayan. Apa umpung syaitan, ya kan? Lam tanah umpung syaitan lam harta tu. Lampeng nyokale peng tua ditanya. Pokoknya dalam semua harta kekayaan yang melebihi kebutuhan pokok dan kebutuhan yang kita butuhkan, di situ semua bersarangnya syaitan. Man tidak begini, pubek minta peng lin, minta bruh di urotare mendong. Kon lagi nyan pemikiran. Peng no minta aju, tapi kibancara bek bersarang syaitan. Bek banda begini, tanya bek minta peng lin, nak bena pempat. Lagi rumah dapat gok laju rumah, tapi rumahnya bek hidup gok kibancara, ya kan?
Ada iduk gok bunala badanya dapat sewa. Nyo menantit harta tamita laju tapi baik bersarang syaitan. Artinya kita bersihkan harta kita daripada syaitan. Yang pertama dengan membayar zakat. Tabayu zakut. Kagli harta danyo. Karena gepegah Allah jakutnya pegli harta. Pasti gli. Bayu jakut yang pertama. Kedua, anfiku mimma razaqnakum. Berilah infak sebahagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Hendak beri infak kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Fi sabilillah umumnya. Ke jalan Allah. Fil yatama wal masakin. Kepada orang anak-anak yatim. Kepada fakir miskin. Wasailin. Kepada orang yang minta-minta. Dan banyak lagi. Nyan, kenan tak gunakan harta. Hana itu mengduk syaitan. Hana itu bersarang syaitan. Tapi menyota gunakan harta lagi dalam ayat bal tu'sirunal hayatad dunya, mementingkan kepentingan dunia katanya. Maka harta yang tamita ta tumpuk-tumpuk, ya, tantang abehle, ya, nyan kehinaan yang imumpung syaitan dalam harta tanya nyan. Nyan. Qala Sabit al-Bunani, berkata Sabit al-Bunani, lamma bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iblis li syayatinih. Manakala diutus, dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis berkata kepada para syaitannya. Syaitan iblis. Nyatakan syaitan iblis nyampe ne beki makhluk halus mentang, nah makhluk kata. Nyo kan? Syaitan iblis ini bukan makhluk halus saja, ada makhluk kasar. Baturah An-Nas kan? Ya kan? Minal jinnati wan nas. Syaitannya na yang dari jin, ada yang dari manusia. Berarti ada dari makhluk halus, ada dari makhluk kasar, danyo makhluk kasar. Nah, dua macam syaitan. Jadi iblis berkata kepada syaitan-syaitannya, laqad haddasa amru, sungguh telah terjadi sesuatu, kata iblis. Fanduru mahwa, lihatlah apa yang terjadi. Jadi iblis merasakan ada satu kejadian. Jadi iblis meminta kepada syaitannya untuk memeriksa, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Fantaliku hatta a'yu. Maka pergilah para syaitan sehingga para syaitan melihat. Tsumma ja'uhu, kemudian mereka mendatangi lagi iblis. Wa qalu, dan mereka berkata, ma nadri, kami tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya para syaitan ini tidak tahu. Setelah diperiksa, hana merumpok sapu. Ya. Qala iblis berkata, ana atikum bil khabar. Nyoba bahasa dan nyoba kujak gerog. Uyak kalian buat randu upegah bawakah. Ana atikum bil khabar. Aku akan mendatangkan kepada kalian dengan suatu berita, kata iblis. Fadhahaba tsummaja, maka pergilah iblis. Kemudian dia kembali. Waqal, dan dia berkata, qad ba'asallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kejadian yaitu Allah telah mengutus Muhammad. Qal, iblis berkata, faja'ala yursilu syayatinahu ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu iblis mengutus syaitan-syaitannya untuk menggoda para sahabat Nabi. Di saat Nabi telah jadi Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi, kan sudah punya sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam, yaitu Nabi. Jadi para syaitan ini diutus oleh iblis untuk menggoda para sahabat Nabi. Fayansarifuna, maka mereka pergi berpencar khaibina. Mereka tetapi khaibin, kecewa. Wa yaqulu, dan mereka berkata, ma sahabna yauman qad mislaha ulai nasibu minhum. Kami belum pernah menggoda orang-orang yang seperti ini sebelumnya. Tidak merasakan apa-apa mereka itu. Jadi para sahabat Nabi tidak tergoda sedikit pun dengan iblis.
Tsumma yakumu yadhkuruna tsumma yakumu, mereka asyik berzikir, kemudian mereka berdiri ila salah, mengerjakan salat. Fayamhikuna dzalik, maka mereka memperbaiki demikian. Jadi para sahabat Nabi tidak peduli sedikit pun tentang dunia rupanya menurut iblis, menurut syaitan. Mereka hanya asik berzikir, bangun melaksanakan salat, memperbaiki demikian. Memperbaiki demikian apa artinya? Belajar. Jadi pekerjaan para sahabat Nabi berzikir, salat, belajar untuk memperbaiki zikir dan salatnya. Faqala lahum, maka iblis berkata, faqala lahum, iblis berkata bagi mereka itu para syaitan, ruwaida bihim asallahu ayyaftaha lahumud dunya fanasibu minhum hajatuna. Nah, pelan-pelan saja dengan mereka itu, kata iblis. Nah, maknanya terus kalian goda pelan-pelan saja. Asallah, mudah-mudahan Allah membuka bagi mereka itu dunia. Maknanya mudah-mudahan Allah memberikan rasa kepada mereka itu untuk tertarik kepada dunia. Bangka tertarik kepada dunia, tidak lagi sibuk dengan berzikir, salat dan belajar memperbaiki keduanya. Sudah beralih mereka kepada mencari dunia, yang berjualan, yang bertani, yang berternak. Fanasibu minhum hajatuna, maka kita akan dapat mencukupi hajat kita dari mereka. Artinya kita dapat menggoda mereka. Maka terkenallah sejarah Sa'labah kan sahabat Nabi. Tapi karena tertarik kepada dunia, dia mengembala hewan ternak. Hewan ternaknya bertambah banyak karena didoakan oleh Nabi. Lupa dia datang ke masjid untuk berjamaah. Sampai dia menolak membayar zakat. Berhasil iblis. Jadi iblis anak putuasa pelan-pelan saja, kata iblis. Baik bagah putuasa, katanya. Baju mendong. Ya, itanyo pun dalam dakwah harus tecok metodenya macam. Ate tapakat urung hai tim yang masjid. Berdoa saja pelan-pelan saja. Nanti Allah akan buka hati mereka itu dengan hidayahnya. Baik bagah putuh asa. Nah, BOD. Waruya anna Isa alaihi salam tawassada yauman hajar. Famarra bihi iblis faqal, ya Isa, araghabta fid dunya. Diriwayatkan bahwa sungguh Isa alaihissalam bersandar pada suatu hari dengan sebuah batu. Gecok ane bate Nabi Isa gepegot ke bantai, berbantal pada suatu hari dengan sebuah batu, gepegot ke bantai, gepuduk iup ule. Famarra iblis, maka iblis melewati Nabi Isa. Fakal, iblis berkata, ya Isa, hai Isa, apakah engkau suka kepada dunia? Bersandar kepada batu, nyan pegak ke bantai, nyan donya. Fa'akhadahu Isa, maka Nabi Isa mengambil batu bantalnya, farama bihi min tahta ra'sihi. Maka beliau singkirkan daripada bawah kepalanya. Beliau lempar, beliau singkirkan daripada kepalanya. Wakal, dan beliau berkata, hadza laka ma'ad dunya, ini untukmu beserta dunia. Nyan pada tingkatan Nabi, tingkatan danyo bate han apa ya nemo. Han mudunya that bate ada bantai biasa han mudunya that gedanyo. Tapi munyo bantal katruh yum mudual he juta nyan ka mudunya mam bantai mong puluh ribe tableo apa patai lamai de. Panena mudunya han mudunya that sebab mandungna lagi nyan. Artinya kalau sudah lebih dari kebutuhan, disitulah kembali seperti pokok tadi, sudah bersarangnya syaitan. Nyan, hanabih dakun padik bawah pintu tu, dakun malam minggu ke insyaAllah. Nyan tak hati-hati pintu-pintu yang dapat digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Menyokai tamong, lagi beberapa pun orangnya, pasti syaitan akan menguasai, kemudian akan dia perintahkan kita. Maka baik tempat tamong, bugot terjaga gimana cara. Tutup pengajian, kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.